Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan sama-sama kita akan menikmati juga berkat dari firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Setiap hari, setiap detik kami boleh merasakan Tuhan, Engkau terlalu baik. Lawatanmu, penjagaan Tuhan pada setiap kami. Tuhan, apa seringkali yang belum kami panjatkan, sebelum kami minta Tuhan sudah kabulkan. Terima kasih Tuhan, terlalu baik. Bapak yang memperdulikan anak-anak-Mu, Bapak yang memperhatikan anak-anak-Mu, terima kasih. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk menyembah dan memuji Tuhan. Boleh kembali berdiam diri di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan
Setiap kali kami berdoa selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu akhir zaman ini. Kami semua tidak mampu berjalan sendiri Bapa. Kami hanya minta pimpinan Roh Kudus. Kami hanya minta curahan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya benar-benar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Benar-benar kami bisa taat kepada Engkau. Benar-benar Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus sendiri yang pimpin Tuhan pada sore hari ini. Biarlah dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang tugas juga Tuhan urapi satu persatu. Tuhan berkati satu persatu, menjadi alat Tuhan yang indah Tuhan. Semakin hari nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap kami pun juga Tuhan yang hadir, Tuhan tolong. Kami tidak mengerti masalah-masalah daripada anak-anak-Mu, baik sakit penyakit maupun apapun juga. Kami percaya Tuhan, pembelaan kami hanya Tuhan saja. Pertolongan Tuhan kami hanya Tuhan saja. Karena kami berharap kepada Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhanku yang baik, Bapa yang baik. Engkau selalu tahu segala kebutuhan anak-anak-Mu yang di dalam sakit pun. Tuhan, kami percaya saat ini Clara yang berbaring di rumah sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panggil nama Yesus yang penuh kuasa. Bilur membawa kesembuhan, darah Tuhan tetes dari atas tubuhnya. Biarlah dia boleh kembali melayani Tuhan, karena Natal sudah dekat di ambang pintu. Biarlah Tuhan tolong Tuhan, kami satu hati berdoa di sini. Tuhan jamah di rumah sakit. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan yang belum tiba pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin juga tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini. Kami sudah berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Yang diberkati dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita menyanyikan lagu ini kembali. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
kami masih memiliki kekuatan Tuhan sampai malam hari ini. Semua adalah kebaikan Tuhan, semua adalah kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sudah berada di penghujung Tuhan tahun. Dan sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami. Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa kekuatan-Mu Tuhan, tanpa kekuatan-Mu kami gak akan mampu Tuhan. Sama-sama nyanyi lagu ini, kekuatan.
Tuhan Yesus Kristus, terimalah pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan malam yang indah ini. Mari nyatakan kebesaran gabungan nama-Mu, sehingga sungguh-sungguh tiap-tiap pribadi ada pemulihan di hadapan-Mu Tuhan. Pemulihan itu yang kami perlukan Tuhan, baik pemulihan kesehatan, pemulihan ketulusan hati, pemulihan dari segalanya yang tidak berkenan padamu. Di dalam nama Yesus kami rindu uluran tangan-Mu malam yang indah ini Bapa. Tumpangkan atas tiap-tiap pribadi kami Bapa, sehingga semuanya boleh merasakan hadir-Mu Roh Kudus, merasakan hadirat Allah memenuhi ruangan ini. Terlebih setiap hati kami berkati hati baru, pikiran baru, roh yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan kesehatan yang sempurna Tuhan. Oh, beberapa hari lagi akan merayakan Natal, hari kelahiran-Mu Bapa. Mari berkati sehat semuanya, panjang umur, tahun akan datang supaya bisa merayakan Natal lagi. Oh Tuhan, Kau baik, amat baik, teramat baik. Mari Bapa, kesempatan indah ini kami sehati menyerahkan pekerjaan yang ada di ibadah Mandarin besok hari Minggu Tuhan. Dalam nama Yesus, kirim jiwa-jiwa yang cinta Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan, semuanya Tuhan, mulai dari ibu pimpinan Tuhan, dengan seluruh keluarganya. Oh baik Bapak David dengan seluruh keluarganya, semua yang terlibat dalam pelayanan baik hari Minggu, hari Selasa, oh kegiatan apa saja yang sudah diprogram Tuhan di ibadah Mandarin, kami serahkan sepenuh dalam tangan Tuhan. Roh Allah mengurapi kami semuanya. Peristimewa Tuhan. Oh haleluya, persembahan sangkur Tuhan untuk tanggal 17, bahkan choir semua Tuhan yang sudah Tuhan diprogram, Tuhan urapi semuanya sehingga semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur yang sudah berjeri lelah untuk melatih dan lain sebagainya. Kau berkati semuanya. Terlebih Tuhan beri kesehatan semuanya sehingga merayakan Natal dengan penuh damai sukacita, berkat Allah melimpah. Kesempatan indah kami berdoa secara khusus untuk kesehatan kami. Bersihkan hati kami semuanya dari penyakit apapun Tuhan. Oh bersih dari kolesterol, bersih dari darah tinggi, bersih dari kencing manis, oh bersih dari asam urat, karena Yesus Allah yang hebat adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Demikian juga Tuhan, program apa saja yang akan direncanakan tahun akan datang, Engkau tetap menyertai memimpin semuanya ya Tuhan. Program yang ada di GPPS Pusat, oh Majelis Pusat dengan semua yang ada di negara ini Tuhan, di mana GPPS tersebar, biar kuasa Allah berkarya di sana Tuhan, sehingga GPPS sungguh-sungguh Tuhan bisa bersatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan diri, baik yang sekolah di SES, yang di Islam Tuhan maupun setas. Urapi mereka semuanya sekali menyerah seumur hidup melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pemilu tinggal beberapa waktu lagi. Kau tolong karuniakan kedamaian di negara ini. Tidak ada kerusuhan, tidak ada huru-hara, tidak ada demo, tidak ada yang curang. Seluruh TPS ada di dalam pengawasan-Mu. Terima kasih Bapak, sehingga sungguh-sungguh negara ini, oh Tuhan, Engkau ikut berkarya Bapak, sehingga presiden yang akan datang benar-benar memberi kebebasan kami untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya, biar ada damai sukacita di mana saja berada, mulai dari pusat sampai ke seluruh
pelosok tanah air Indonesia ini semua boleh menikmati kemurahan Allah, terutama hal keselamatan jiwa Tuhan. Pakai seluruh anak-anakmu di mana saja berada. Oh Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan, baik secara rahasia maupun yang bukan rahasia, pasti seluruhnya terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan syukur Bapak. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Mari Tuhan, kuduskan tiap-tiap pribadi kami. Jangan ada satupun menolak benih firman itu, karena firman itu adalah pengharapan kami, pegangan dalam hidup kami yang perlu kami taati. Itu sebabnya jangan setiap hati kami berkati hati yang baru, sehingga sungguh-sungguh setiap benih firman tertanam dalam setiap hati kami. Berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian, Tuhan yang bermain musik, terlebih yang akan menyampaikan firman Allah. Biar urapan kuasa Allah tetap ada di tempat ini, hadirat Allah tetap ada di tempat ini, sehingga suasana yang dari surga ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Izinkan saya hanya memberikan pengumuman singkat saja. Besok hari Minggu tanggal 3 Desember akan dilakukan geladi kotor untuk persiapan ibadah perayaan Natal tanggal 17 nanti. Jadi saya harap semua yang terlibat, baik itu anggota KUR, terutama lagi pemimpin pujian, choir, musik, sampai nanti yang bagian Mandarin Kids dan yang lain-lain, semuanya bisa latihan bersama-sama, tidak ada yang bolos. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar. Malam hari ini pembacaan firman Tuhan ada di kitab Yoel. Ya, dan seperti biasa saya akan mengajak membacanya silih berganti. Maka saya minta Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Kitab Yoel pasal yang kedua. Kita mulai baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai 27. Nanti saya akan baca lebih dahulu ayat yang genap. Saya mohon kesediaannya Bapak Ibu membaca bersama-sama ayat yang ganjil. Kita baca silih berganti sampai terakhir di ayat yang ke-27. Yoel pasal yang kedua ayat 18. Judul perikop firman Tuhan ini adalah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya.
pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya beri tema firman Tuhan, berkat Tuhan dalam pertobatan. Saya yakin seluruh jemaat yang hadir, yang mendengarkan, pasti tahu apa yang namanya tobat. Tobat itu secara singkat adalah berhenti melakukan yang salah dan mulai melakukan yang benar. Kalau belum berhenti melakukan yang salah, namanya bukan tobat, tapi tomat. Ya, ngomongin tobat tapi bolak-balik kumat. Ya, ya. Jadi kalau namanya tobat itu stop melakukan yang salah dan start mulai melakukan yang benar. Saya akan bahas nanti di akhir mengenai pertobatan. Tapi kita akan mulai membahas dulu berkat Tuhan dalam pertobatan itu apa saja. Karena ini berhubungan dengan janji Tuhan sesuai dengan judul perikop bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama. Yang menarik adalah ketika kita lihat nama penulis kitab ini, yaitu Yoel, itu memiliki arti yang luar biasa ternyata. Yoel itu memiliki arti Tuhan itu adalah Allah. Karena segala sesuatu yang ditulis dengan kata El itu selalu berhubungan dengan namanya Allah. Maka Allah dipanggil dengan bahasa aslinya Elohim. Allah itu Eloah. Jadi Bet-El itu artinya rumah Allah. Ya. Jadi segala yang berhubungan dengan El itu adalah milik Allah. Jadi Tuhan itu adalah Allah. Itu nama arti kata Yoel. Tapi Yoel juga termasuk nabi kecil di dalam Alkitab yang terkenal sebagai nabi kebangunan rohani bagi bangsa Israel di perjanjian yang lama. Dari mana kita bisa tahu? Karena seluruh tulisannya itu bicara mengenai pertobatan, kebangunan rohani, pemulihan bagi bangsa Israel. Karena pada waktu Yoel menulis kitab ini dengan ilham daripada Tuhan, itu ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Dan pada saat itu Bait Allah sudah direstorasi, dan di sanalah Yoel banyak menulis mengenai apa yang menjadi firman Tuhan. Tercatat di dalam Yoel 3 pasal 70 ayat itu yang ditulis oleh Yoel. Tapi kita mau belajar hari ini, ada berkat Tuhan apa di balik pertobatan. Yang pertama, kalau kita kembali ke ayat 18 dan 19, kita bisa tahu berkat Tuhan pertama yang Tuhan sediakan ketika melihat ada anaknya dan umatnya yang bertobat adalah Tuhan akan memberikan perhatiannya. Perhatian itu kalau dihubungkan, orang kalau punya perhatian dengan seseorang, itu artinya mau punya rasa apa? Nah itu. Iya, kalau nggak ada rasa cinta,
itu tidak akan mau memberi perhatian khusus. Perhatian Tuhan. Ayat 18 bahkan lebih spesifik. Firman Tuhan bicara Tuhan cemburu. Orang bisa cemburu kalau cinta. Kalau nggak cinta, nggak akan cemburu. Contoh ya, kalau Pak Walian dulu nggak suka sama Ani Jinging ya, kalau ada yang apel rumahnya Ani Jinging, buah-buah no kan gitu ya. Tapi berhubung Pak Walian cinta sama Ani Jinging, kalau ada yang dekat, ini sudah galak nomor 1. Iya, itu juga sama, bukan dengan setiap kita. Kalau kita bisa cemburu, itu berarti bukan tandanya kalau kita cinta. Tapi ini bukan bicara manusia, ini bicara Tuhan. Ya, berarti apa? Tuhan itu cinta akan umatnya. Firman Tuhan menulis di sana, Tuhan melihat cemburu karena tanahnya. Tanah ini selalu bicara mengenai hak milik. Ya, kalau kita beli tanah, selalu yang ditanya pertama adalah suratnya atau sertifikatnya. Ya, dan yang paling tinggi adalah sertifikat hak milik. Ya, selalu begitu kalau bicara tanah. Ya, dan kemudian ia belas kasihan kepada umatnya. Jadi kalau kita bicara tanah yang tadi artinya hak milik, tapi tidak terlepas dari belas kasihan kepada umatnya. Kalau kita bandingkan tanah dan umatnya, itu tidak bisa lain daripada penciptaan manusia itu sendiri. Dari mana manusia diciptakan Tuhan? Dari tanah. Ya, jadi itu adalah cinta Tuhan. Itu dinyatakan kepada manusia yang mau bertobat. Amin. Dan bayangkan kalau orang itu cinta, bukti paling gampang itu tidak akan selalu menuntut. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang didekati laki-laki, belum apa-apa sudah minta ini, minta itu tanda bahaya. Kenapa? Karena kalau banyak menuntut, itu tandanya tidak cinta. Dia hanya memanfaatkan Anda. Ya, kalau cinta itu tandanya adalah memberi. Pasti kalau cinta itu memberi. Makanya kalau hari Valentine dirayakan biasanya pasti kasih apa? Coklat. Iya kan? Nggak ada kan yang minta-minta di tengah jalan, aku kasih orang coklat. Itu bukan cari orang yang cinta. Kalau orang yang cinta itu tidak akan pernah keluar kata tuntutan. Cinta itu tulus memberi. Dari mana kita bisa tahu? Pelajaran paling utama dalam hidup kita bicara mengenai cinta itu bukan antara pendeta dengan jemaat, bukan antara suami dan istri, tetapi contoh paling utama, teladan utama dalam hidup kita adalah kasih Tuhan. Amin. Bayangkan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, cintanya Allah kepada seluruh umat manusia. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan tulisannya dunia, betul? Tapi kalau dalam bahasa Mandarin tulisannya seluruh manusia. Itu tertujunya jelas kepada ciptaannya yang paling tinggi kodratnya, yaitu setiap manusia. Karena dari seluruh ciptaan yang dibuat Tuhan, hanya satu ciptaan yang Tuhan tidak pernah ciptakan dengan hanya berfirman atau bersabda. Bayangkan matahari, bulan, bintang, bumi, Tuhan jadikan hanya dengan berfirman. Ketika Tuhan selesai berfirman, maka semua jadi. Manusia tidak begitu loh Bapak Ibu. Dibentuk oleh tangannya Tuhan sendiri menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita dari awal dibentuk itu sudah
something spesial di hadapan Tuhan, sesuatu yang sangat dekat di hatinya Tuhan, karena dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bukan hanya itu saja, yang lain cuma diperintah, yang manusia tidak pernah dengan perintah. Tetapi ketika selesai dibentuk, Allah menghembuskan nafasnya, sehingga barang yang mati itu seketika menjadi barang yang hidup. Itulah tandanya cinta Allah kepada manusia. Maka ketika manusia yang disayanginya itu memilih untuk jatuh ke dalam dosa, Allah harus melakukan tindakan agungnya, yaitu mengirim anaknya yang tunggal lahir ke dunia. Untuk apa? Mati di atas salib Kalvari, menebus dosa umat manusia. Itu saking cintanya Tuhan. Kalau di dalam bahasa Yoel tadi, ini kan belum zamannya Tuhan Yesus, belum bicara mengenai salib, tapi bicara mengenai apa? Pemeliharaan Tuhan. Bayangkan di sini, sungguh aku akan mengirim padamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Gandum, anggur, minyak, ini adalah kebutuhan paling pokok untuk orang-orang yang tinggal di Timur Tengah. Mereka nggak makan nasi. Makanya kalau yang berangkat ke Israel, di sana susah nggak cari makan nasi. Pak Agus itu sampai bawa nasi porang gitu. Iya, nasi taruh mangkok, cong sama air panas, tunggu sebentar jadi nasi. Itu. Tapi harganya 1 kilo nasi porang itu sama dengan 5 kilo nasi. Nasi biasa. Ya, nah seperti itu perbedaannya. Di sana makan utama adalah roti. Makanya Tuhan kalau menggambarkan segala sesuatu itu selalu bicaranya pakai bahasa roti. Bahkan Tuhan mengatakan, akulah roti hidup. Amin. Jadi barang siapa makan roti yang kuberikan, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan, dia tidak akan haus lagi. Itu bicara mengenai kebutuhan pokok kita, pasti akan disuplai oleh Tuhan, karena begitu besar cintanya kepada kita. Amin. Tapi ada syaratnya, bukan? Bertobat. Itu syarat utamanya. Janji pertama yang akan kita terima adalah perhatian Tuhan, cintanya Tuhan akan kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Pelajaran yang kedua, janji Tuhan atau berkat Tuhan apa yang akan kita terima, yaitu berkat perlindungan Tuhan. Kita kalau baca ayat 20 sampai ayat yang ke-22, itu yang datang menyerang dari segala penjuru akan diusir Tuhan, dihalau oleh Tuhan, supaya tidak dapat menjamah umat pilihannya. Bagaimana buktinya? 2 kali Yoel menulis dengan jelas kata jangan takut. Kalau sudah ada anak merasa ketakutan, orang tuanya berkata jangan takut. Itu artinya apa? Aku yang akan menjadi pelindungmu, aku yang akan menjadi penjaminmu. Jangan takut. Ini penting sampai ditulis 2 kali. Itu bicara mengenai perlindungan Tuhan disediakan bagi orang yang mau bertobat. Firman Tuhan bahkan berkata, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Itu baik untuk manusia. Di ayat 22 bahkan tertulis binatang-binatang di padang dan pohon-pohon menghasilkan buahnya. Bukan hanya bicara mengenai manusianya yang diberkati Tuhan, yang dilindungi Tuhan, bahkan sampai peliharaannya pun, tanamannya pun, semua juga dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Itu adalah berkat yang luar biasa. Bapak Ibu tahu perlindungan Tuhan
itu seperti benteng yang kokoh. Manusia sudah pernah, kita belajar dari Perjanjian Lama, ada sebuah kota yang dibangun dengan tembok berlapis-lapis dan tembok itu sangat kuat. Nama kota itu adalah kota Yeriko yang terkenal dengan tembok. Itu dibangun untuk tujuan tidak dapat dihancurkan dari luar. Tahu bagaimana tembok itu bisa hancur? Tidak dengan senjata, tapi dengan sorak-sorai. Ketika bangsa pilihan Tuhan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, mengelilingi tembok itu 6 hari berturut-turut, 1 kali dikelilingi, hari ke-7 7 kali dikelilingi tembok itu. Maka ketika dikatakan sekarang bersorak-sorailah, tanpa senjata, tanpa segala macam paksaan secara akal manusia, lewat sorak-sorai itu hancurlah tembok yang dibangun untuk tidak dapat dihancurkan dari luar. Bukankah ini bicara juga apabila ada yang mengganggu hidupmu, yang berniat jahat dalam hidupmu, yang ingin merusak, yang ingin membinasakan, yang ingin membahayakan kamu, tangan Tuhanlah yang menjadi perlindungan yang kuat dalam hidup. Amin. Bahkan kalaupun ada yang coba membentengi dirinya dengan sekuat mungkin, kalau Allah ada di pihakmu, bukankah firman Tuhan berkata, siapakah yang akan jadi lawan? Amin. Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau bertobat. Kita lanjut yang ketiga, ada berkat pemeliharaan Tuhan. Ini yang menarik sekali buat kita bahas, ayat 23 dan 24 kita baca sama-sama ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal, hujan pada akhir musim seperti dahulu. Baca 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Amin. Ini selalu bicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Hujan di terminologi apapun di seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, kalau bicara mengenai hujan, itu pasti bicara mengenai berkat. Contoh paling gampang, kita ini sudah setengah tahun kemarin panasnya luar biasa ya, rasanya kering kerontang. Kalau di tengah jalan siang-siang itu rasanya persis kayak ngadepi kompor yang nyala. Iya, begitu sekali aja hujan itu deras, apa yang terjadi? Apa ada yang ngamuk-ngamuk? Udah maneh, banjir maneh, tidak ada. Saya yakin dan percaya kata-kata yang keluar begitu hujan itu diturunkan adalah apa? Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Amin. Itu adalah berkat yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Tanaman tidak akan pernah tumbuh tanpa air. Hewan dan manusia tidak akan pernah dapat hidup tanpa air. Orang bisa tahan tidak makan puluhan hari, tapi tidak akan mungkin dapat bertahan tanpa minum air. Karena komponen yang paling banyak dalam tubuh manusia adalah air. Bayangkan, itu berarti adalah Tuhan memperhatikan, melindungi, bahkan memelihara hidupmu. Sampai bicara tempat pengirikan, itu berarti suplainya Tuhan untuk hidupmu itu dijamin sendiri oleh Tuhan dan tidak akan habis. Amin. Ingat gak cerita ketika Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke rumah janda Sarfat?
Ya, janda ini bukan orang kaya. Dia mengumpulkan beberapa ranting pohon untuk dipakai memasak, sedikit tepung dan sedikit minyak tersisa di dapurnya. Ketika Elia berkata, buatlah bagiku lebih dulu roti itu, dia berkata apa? Aku ini, kita berdua ini mau masak yang terakhir roti ini. Sesudah kami makan, kami siap untuk mati, karena sudah tidak ada sisanya lagi. Apa kata Elia? Buatlah lebih dulu bagiku roti. Sesudah itu kamu dan anakmu akan makan roti. Ketika janda ini menuruti firman Tuhan, dia tidak bertanya-tanya lagi, orang gila tak kamu ini? Ya kan, orang tinggal titik suruh ngasih kamu dulu, lah sekarang aku matinya. Enggak. Dia melakukan persis seperti perintah Allah. Tetapi yang luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Ketika Tuhan sudah berfirman, itu ya dan amin. Apa yang difirmankan pasti Ia jadikan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, tepung di dalam tempat penyimpanan tepung itu, minyak di dalam tempat penyimpanan minyak itu tidak pernah habis. Bahkan ditambah dengan kata, untuk seberapapun yang mereka makan, minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Itu adalah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ya, seringkali kan kita sering kalap kalau sedang diberkati Tuhan. Ya, ini nggak bicara laki, nggak bicara perempuan. Ya, tapi biasanya kalau kita lagi diberkati Tuhan, keuangan banyak titik, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita kontrolnya diri masuknya ke mall, itu kadang-kadang bisa kalap loh Bapak Ibu. Iya, barang yang tidak harusnya kita beli, akhirnya kita jadi beli. Karena apa? Itu menggoda mata kita. Iya, seringkali kan begitu. Tetapi ingat, Tuhan itu tahu segala kebutuhan. Bahkan ketika engkau belum mengatakan di dalam doamu, Ia lebih dulu tahu apa yang menjadi kebutuhan. Maka firman Tuhan Yesus sendiri yang berkata, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Bapamu di surga tahu bahkan sebelum engkau mendoakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang dibutuhkan itu akan ditambahkan padamu. Ditambahkan itu added, berarti yang sudah ada itu ditambahi. Bahasa Surabayanya diimbuhi. Bukan berarti nol kosong jadi ada. Enggak, sudah disediakan, bahkan ditambahi lagi. Ketika kita lebih dulu cari kerajaan Allah dan kebenaran. Di mana kita bisa tahu kerajaan Allah? Firman Tuhan. Dari mana kita bisa menghidupi kebenarannya? Kalau kita belajar melakukannya. Semua firman Tuhan, semua tulisan di dalam textbook manapun, mau itu SD sampai S3, semuanya itu adalah teori. Bagaimana kita bisa tahu yang ditulis itu benar atau salah? Ya, Bu Yulin di sini kan juga dokter, ya. Dulu diajari cara nyuntik, obat gini, obat gitu, semua teori. Kapan kita tahu benarannya? Kalau kita mulai praktek, coba melakukannya dalam hidup. Ya, firman Tuhan tidak pernah bicara praktek jadi dokter, praktek jadi dukun, enggak. Firman Tuhan itu sederhana. Apa yang engkau dengar dari firman Tuhan hari ini, pulang nanti engkau jangan pernah coba untuk tidak lakukan. Mulailah belajar melakukannya dalam hidup. Firman Tuhan itu banyak sederhananya kok. Kan firman Tuhan dalam 10 perintah Allah yang untuk manusia itu kan singkat-singkat. Jangan membunuh, jangan berzina, benar? Dalam doa Bapa kami ada satu perkataan yang sangat menarik buat saya. Ya, selalu Tuhan mengajarkan doa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Belajar mengampuni orang gampang? Gampang ngomongin.
Lek ngomong gampang, ngelakok kene susah. Kita diminta belajar perkara sederhana, ya, mengampuni. Itu berarti melupakan dalam semua rasa sakit. Berapa banyak hari ini Tuhan izinkan ada orang-orang yang berniat tidak baik sama hidupmu, tetap Tuhan tidak usir dulu dari hidupmu. Supaya apa? Hatimu diproses yang benar sama Tuhan. Amin. 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 Nah, itu kan firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita diproses melalui orang-orang yang dari sekeliling kita. Setiap hari kita ketemu orang dengan sifat yang berbeda, dengan kelakuan yang berbeda, dengan macam-macam motif yang berbeda. Tapi itu caranya Tuhan memproses hatimu. Kalau hatimu selalu benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Amin. Berkatnya selalu Tuhan sediakan bagi orang yang mau taat dan setia pada firman. Amin. Yang terakhir, berkat apa yang akan kita terima? Yaitu janji atau berkat pemulihan Tuhan. Saya tertarik untuk kita sama-sama baca satu ayat yang ke-25 bersama-sama. Ya, Yoel 2 ayat 25, 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang melompat, belalang melahap, belalang mengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi kalau Tuhan melihat ada pertobatan di dalam hidup manusia, itu bukan hanya janji perhatian, perlindungan, pemeliharaan, tapi juga janji pemulihan. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan keluar dari kasih karunia Tuhan ketika menghadapi masalah yang dipikirnya begitu berat. Berapa banyak yang berkata, Tuhan tak tolong saya, hidupku sudah terlalu hancur. Ya, ada juga yang berkata, aku sudah dijak orang terlalu banyak, melampaui kesanggupanku untuk menanggung. Ingat, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, Tuhan janji pemulihan. Terima dulu janjinya. Jangan pernah kita pikirkan bagaimana caranya Tuhan untuk memulihkan. Karena Tuhan itu pakai caranya selalu di luar akal pikiran kita. Kalau kita pikir kita ditipu orang secara dagang, kita kepingin balesnya dengan cara dagang, tidak akan ketemu. Akhirnya kita jadi penipu. Betul? Kan begitu caranya bales? Tidak. Jangan. Lakukan firman Tuhan, lebih waspada karena itu pelajaran dalam hidup kita. Jalani dengan baik hidupmu, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam dagangmu, di dalam bisnismu, di dalam usahamu, dan engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan di luar akal pikiranmu. Itu yang akan memulihkan keadaanmu. Bahkan keadaan yang sudah habis dimakan, berarti sudah hilang total, itu pun Tuhan sanggup untuk pulihkan. Amin. Itu bukan janji manusia, ini janji Tuhan. Ya, itulah indahnya kalau kita mau hidup di dalam pertobatan. Ya, jadi janji perhatian, perlindungan, pemeliharaan, dan juga pemulihan Tuhan. Ini merupakan khotbah saya yang terakhir di doa malam tahun 2023. Karena tinggal Jumat minggu depan saya undang pembicara dari luar, habis itu kita akan libur 3 kali. Ya, mungkin hari ini Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Menjelang akhir tahun nanti, pikirkan. Mungkin ada yang sudah habis dalam hidup. Mungkin yang sudah dimakan habis adalah keuangan. Mungkin ada yang sudah dimakan habis adalah kesehatan. Mungkin yang sudah dimakan habis adalah bisnismu. Mungkin juga rumah tanggamu. Ingat janji Tuhan. Walaupun itu semua secara fakta, secara kenyataan itu habis, taruhlah kenyataan di bawah kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita selalu menaruh kenyataan itu lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan, hidup kita selalu akan kecewa dan tidak punya pengharapan. Tapi kalau kita taruh kebenaran firman Tuhan di atas
kenyataan. Walau mata melihat, hati merasakan, yang dilihat semuanya sudah habis. Taruh kebenaran firman Tuhan itu di atas level kenyataan hidup. Apa yang tidak pernah didengar telinga, dilihat mata, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi. Amin. Melampaui. Jadi kalau kita nanti menjelang akhir tahun ini diingatkan Tuhan, mungkin tahun ini ada yang habis dalam hidup kita, sudah hilang dalam hidup kita. Ingat, tobat, datang pada Tuhan, berbalik dari jalanmu yang salah, mulailah dengan jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya bertobat. Engkau akan melihat dengan luar biasa bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Amin. Dokter boleh berkata penyakit itu tidak ada obat. Bukankah Tuhan berjanji, Dialah tabib di atas segala tabib. Dia adalah Allah yang menyembuhkan umatnya. Apa yang bagi dokter dan teknologi kedokteran mustahil, bagi Tuhan selalu terbukti tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau dipikir secara sipua dan masuk hitungannya, Tuhan kita adalah Allah yang memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Pegang janji Tuhan, jadikan itu sebagai kebenaran di atas kenyataan. Hidupmu akan selalu penuh dengan pengharapan. Pelajaran yang terakhir malam hari ini adalah ada syaratnya ternyata. Kita sama-sama baca Yoel 2 ayat 12 dan 13. Dua ayat kita baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 12 dan 13. Ya, saya kasih waktu. Yoel 2 atasnya ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. 13 kuncinya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Mu. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan dalam bertobat itu bukan ritualnya, Bapak Ibu, bukan sebuah tindakan yang kamu harus gini baru dikatakan bertobat. Ya, bukan saya ngelarang berpuasa, enggak. Tapi sering banyak anak Tuhan itu salah motivasi melakukan puasa. Kalau sudah doanya tidak didengar Tuhan, ya kan, mesti lakukannya apa? Puasa, ya kan? Yang 3 hari, yang 7 hari, yang 40 hari, 40 malam. Aduh, sudah. Yang Tuhan mau adalah bukan bagaimana ritual yang engkau jalani, tetapi koyak hati. Apa yang dalam hatimu ini masih belum beres, itu yang Tuhan mau bongkar lebih dulu. Bukankah hati kita ini adalah bait Allah? Tuhan tidak akan hadir dalam hidup kita kalau rumahnya Tuhan di dalam hati kita ini belum dibereskan lebih dahulu. Ya, jadi mulai kita belajar koyakkan hatimu, rubah hatimu. Kenapa hati penting? Karena kalau hatimu berubah, pikiranmu pasti berubah. Pikiranmu berubah, tindakanmu pasti berubah. Amin. Belajarlah yang ditulis oleh Yoel ini, bahkan diulangi oleh murid-murid Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika Petrus berkhotbah dan memenangkan ribuan jiwa dalam satu hari, apa yang dikatakan Petrus? Bertobatlah dari segala kelakuanmu yang salah, berbaliklah kepada Tuhan, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Pulang dari tempat ini, jangan introspeksi hidup orang lain,
Jangan pernah introspeksi semua perkataan yang terdapat di dalam hidup. Belajarlah introspeksi hatimu sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ditemukan Roh Kudus berbicara, ada yang masih tidak beres di hatimu, segera minta ampun sama Tuhan. Jangan engkau lakukan lagi kesalahan yang sama. Engkau berbalik dan mulailah melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, janji Tuhan tidak akan pernah kurang untuk menolong hidupmu. Amin. Memulihkan hidupmu, memelihara hidupmu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Hans untuk dapat menutup kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini memberikan bekal bagi kita memasuki tahun yang baru. Kalau tahun-tahun yang lalu kita sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah merasa kecewa kepada Tuhan, merasa kita berjalan sendiri. Tapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita sudah dengar bersama-sama. Berbaliklah kepada Tuhan, koyakkanlah hati dan bertobatlah kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat perhatian Tuhan kepadamu, pemeliharaan Tuhan padamu, perlindungan daripada Tuhan, bahkan pemulihan Tuhan akan lakukan bagi kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah dengar menjadi pegangan dalam hidup kami, supaya kami tidak merasa sombong, merasa benar sendiri, tapi kami boleh merasakan, ini aku Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Aku membalik kepada Engkau Tuhan. Kalau aku sudah jauh daripada Tuhan, malam hari ini aku akan kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati kami yang sudah mendengar kebenaran. Bapa, kami bersyukur kalau sebentar kami akan berpisah dan kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Bahkan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Segala kepujian hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus itu. Haleluya. Amin.